Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah sertifikasi bioproduk akan mempresentasikan hasil studi literatur kami yang berjudul Sertifikasi Prima 3 pada pisang Cavendish. Berikut adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan Naura Syafia 119180007, Aisyah Fitriani 119180032, Zarfa Miranda 119180037, dan Kiki Nurmaya 119180040. Berikut adalah outline dari presentasi kami, yaitu latar belakang, persyaratan teknis, alur sertifikasi prima, dan kesimpulan. Latar belakang dari topik yang kami bahas. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang primer. Hingga saat ini terdapat lebih dari 200 jenis pisang yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan iklim yang ada di Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan buah pisang. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, produktivitas buah pisang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun tersebut, jumlah produksi buah pisang di Indonesia mencapai 7.280.658 ton, dengan 16,6% merupakan hasil produksi yang berasal dari Lampung. Pada suatu produk, keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak dan faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Dengan adanya keamanan pangan, maka negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Untuk memenuhi keamanan pangan, maka diperlukan suatu standar. Salah satu standar pada produk pangan adalah SNI 7313 tahun 2008 yang merupakan sebuah standar untuk menerapkan batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian. Berdasarkan SNI 7313 tahun 2008, buah pisang yang diproduksi dan akan didistribusikan harus memiliki beberapa batas maksimum residu pestisida. Di antaranya, residu pestisida aldicarb 0,5 mg per kilogram, amonium glufosinat 0,2 mg per kilogram, benomil 2 mg per kilogram, bioresmetrin 0,5 mg per kilogram, bitartanol 0,5 mg per kilogram, bromopropilat 5 mg per kilogram, deltametrin 0,05 mg per kilogram, dimetoat 1 mg per kilogram, dan masih banyak lagi. Salah satu perusahaan yang telah menerapkan standar SNI 7313 tahun 2008 adalah pelaku usaha petani pisang Cavendish di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Banjit, Lampung. Pada tahun 2019 dilakukan tahap sertifikasi Prima 3 pada pisang Cavendish tersebut yang akan ditetapkan oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD Daerah Provinsi Lampung. Dalam penerimaan sertifikasi ini mempunyai ketentuan serta tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, detail dari sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha petani pisang Cavendish di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Banjit, Lampung akan dijelaskan pada sesi kali ini. Selanjutnya, persyaratan teknis. Sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha petani pisang Cavendish di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Banjit, Lampung adalah sertifikasi Prima 3. Sertifikasi ini merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi atau aman dari pestisida. Untuk mendapatkan sertifikasi prima, ada beberapa tahapan yang perlu dilewati oleh pemohon, yaitu harus menerapkan GAP dan registrasi kebun, GPP atau Good Pesticide Practice, dan mendapatkan sertifikasi hasil uji laboratorium terakreditasi. GAP adalah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerjanya diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan bagi petani. Prinsip dari GAP ada 4, yaitu yang pertama, penghematan dan ketetapan produksi demi mempertahankan ketahanan dan keamanan pangan serta menghasilkan pangan yang bergizi. Kedua, berkelanjutan. 3, pemeliharaan kelangsungan usaha pertanian serta mendukung kehidupan berkelanjutan. Dan yang keempat, kelayakan dengan budaya dan kebutuhan suatu masyarakat.
Tujuan dari diadakannya GAP yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, mutu hasil termasuk keamanan konsumsi, efisiensi produksi, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri lingkungan, meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik, memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah suatu usaha tani menerapkan GAP, usaha tani tersebut harus melakukan registrasi lahan usahanya. Registrasi lahan usaha yaitu pemberian nomor registrasi suatu lahan yang telah menerapkan GAP. Diajukan ke Dinas Pertanian yang diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota. Poin penilaian dalam registrasi lahan usaha meliputi kelengkapan dokumen, aplikasi, performa kebun, tata laksana, fasilitas penyimpanan, panen, dan pasca panen. Alur umum dari registrasi lahan usaha meliputi petani datang ke Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten lalu mengisi formulir registrasi. Kemudian dari pihak Dinas Pertanian akan meneliti kebenaran pengisian formulir, lalu mengidentifikasi kebun, verifikasi data dan kecukupan dokumen, lalu melakukan penilaian, pengajuan penerbitan nomor register, dan penerbitan nomor registrasi kebun atau lahan usaha tersebut. Prosedur registrasi yang lebih rinci yaitu petani harus memahami dan menerapkan GAP, SOP, PHT, dan pencatatan. Kemudian dilakukan pengajuan permohonan registrasi kebun atau lahan usaha kepada Dinas Pertanian. Lalu akan dilakukan verifikasi kecukupan dokumen dan akan ditetapkan hasil verifikasi kecukupan dokumennya. Jika cukup, akan dilakukan penilaian lapang dan akan ditetapkan hasilnya. Jika lulus, akan diterbitkan dan diserahkan nomor registrasi dan surat keterangan kebun atau lahan usaha. Setelah didapatkan nomor registrasi dan surat keterangan, maka petani dapat mendaftarkan produknya untuk dilakukan sertifikasi prima kepada OKKPD yang terlebih dahulu harus dilakukan pengujian lab. Kemudian ada GPP atau Good Pesticide Practice, yaitu penggunaan pestisida yang minimal dalam kondisi aktual yang diperlukan untuk pengendalian hama yang efektif yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Permentan SR 144/2011. Kemudian dilakukan uji laboratorium terakreditasi. OKKPD atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah akan mengambil sampel tanah dan kandungan air tempat pisang ditanam. Lalu sampel pisang diambil untuk diuji kandungan bahan aktifnya dan kemudian dikeluarkan sertifikat hasil uji tersebut. Berikut merupakan alur pengajuan sertifikasi Prima 3 untuk kelompok tani pisang Cavendish yang terletak di Kabupaten Waikanan, Lampung. Secara umum, alur sertifikasi Prima dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk sertifikasi Prima 3, pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD. Pemohon yang ingin mengajukan sertifikasi Prima harus melakukan beberapa tahapan, yaitu mengajukan permohonan dengan membawa syarat administrasi yang telah disiapkan. Kemudian, dokumen tersebut akan diperiksa oleh petugas. Apabila penilaian kecukupan dokumen telah cukup, maka akan dilakukan penunjukan auditor atau penguji. Namun, jika tidak cukup, maka pemohon harus melengkapi berkas-berkas tersebut. Setelah auditor ditunjuk, selanjutnya dilakukan penilaian lapang dan auditor akan mengeluarkan hasil penilaian. Jika telah memenuhi, maka akan dilakukan rapat komisi teknis. Namun jika tidak memenuhi, maka pemohon dapat melakukan perbaikan sesuai dengan catatan yang dicatat oleh auditor. Setelah hasil penilaian keluar, kemudian dilakukan rapat komisi teknis. Apabila lulus, maka sertifikasi Prima akan diterbitkan. Namun, jika tidak lulus, maka pemohon harus kembali melakukan tahapan permohonan dari awal. Hasil dari rapat komisi ini akan disampaikan pada berita acara. Setelah proses tersebut selesai, maka penerbitan sertifikasi Prima akan dilakukan. Berikut merupakan alur atau timeline waktu untuk pengajuan sertifikasi Prima 3 berdasarkan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tahun 2016. Pengajuan sertifikasi Prima 3 membutuhkan setidaknya 60 hari kerja dengan tidak memungut biaya sedikit pun kepada pemohon. Kegiatan pengajuan sertifikasi meliputi penerimaan proposal, pengkajian proposal, perbaikan proposal, penyusunan jadwal penilaian, penunjukan inspektur atau auditor lapang, penyampaian informasi ke pemohon, pada kasus ini kelompok tani pisang Cavendish, inspeksi lapangan dan pengujian sampel di laboratorium,
laboratorium, pembuatan laporan hasil inspeksi, sidang komtek, keputusan pemberian sertifikat, serta penyerahan sertifikat ke pemohon. Waktu yang paling lama digunakan adalah untuk inspeksi lapangan dan pengujian lab, karena umumnya sampel yang diambil dari suatu kelompok tani itu beragam dan tidak semuanya langsung lulus standar yang ditentukan. Selain itu, pada kasus ini, kelompok tani yang mengajukan sertifikat terletak di Kabupaten Waikanan, Lampung, sedangkan laboratorium pengujian sampel terletak di Surabaya, Jawa Timur, sehingga dibutuhkan waktu berhari-hari untuk mengirim dan memproses sampel. Pertama-tama, pemohon atau pada kasus ini kelompok tani pisang Cavendish di Kabupaten Waikanan, Lampung, mengambil formulir permohonan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah atau Sekretariat OKKPD, Otoritas Kompeten Keamanan Pusat Daerah. Setelah mengambil formulir permohonan seperti yang tertera pada slide, pemohon harus mengisi informasi penting seperti nama, alamat, nomor identitas, nama kelompok, alamat kelompok, nomor identitas kelompok disertai dengan fotokopi identitas, ruang lingkup atau komoditas yang dijual, luas lahan, serta formulir harus dilengkapi dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Waikanan yang ditujukan kepada Ketua Otoritas Keamanan Pangan di daerah Lampung. Setelah mengambil formulir, pemohon harus menyiapkan beberapa persyaratan administratif dan teknis yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi. Mulai dari formulir permohonan tadi, persyaratan administrasi yang meliputi peta atau sketsa lahan dengan mata angin yang jelas, menandatangani surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan, serta rekaman kegiatan kelompok tani selama 1 musim panen, mulai dari perencanaan kebun, penyiapan lahan dan benih, penanaman, pemangkasan pohon, pemeliharaan, pemupukan, pengairan, penjarangan buah, pengendalian OPT, panen, pasca panen, serta asal-muasal produk. Beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi ialah suatu kelompok tani sudah menerapkan GGP SOP atau Good Pesticide Practice Standard Operational Procedure, GAP SOP atau Good Agricultural Practices Standard Operational Procedure, dan SLPHT atau Sekolah Lahan Pengendalian Hama Terpadu. Penerapan GAP SOP harus diinspeksi terlebih dahulu oleh ICS atau Internal Control System, mulai dari perencanaan kebun hingga pasca panen, serta beberapa dokumen kelompok tani seperti struktur organisasi, jumlah anggota, dan kelengkapan dokumen masing-masing anggota. Setelah semua dokumen yang harus dipersiapkan lengkap, maka permohonan sertifikasi dikirim kepada Ketua OKKPD dan diterima oleh manajer administrasi. Setelah itu, semua berkas permohonan sertifikasi diperiksa kelengkapannya dengan menggunakan form kaji ulang oleh manajer administrasi beserta dengan auditor atau inspektur lapang. Apabila berkas permohonan sudah lengkap, maka akan dibuat jadwal penilaian atau inspeksi lapangan oleh manajer administrasi. Namun, apabila berkas belum lengkap, maka berkas akan dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi kekurangannya terlebih dahulu. Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, maka dilakukan penyusunan jadwal penilaian lapangan oleh manajer teknis bersama auditor atau inspektor. Permohonan penugasan inspektor atau auditor lapang ini diajukan oleh manajer teknis kepada Ketua OKKPD. Setelah Ketua OKKPD sudah menunjuk inspektur atau auditor lapangan yang sesuai, maka dari pihak manajer administrasi akan memberikan pemberitahuan jadwal dan waktu pelaksanaan inspeksi ke pemohon. Apabila pada jadwal yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan inspeksi, maka akan disusun jadwal ulang sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan manajer administrasi. Setelah jadwal diterima oleh kedua belah pihak, maka akan dilakukan pelaksanaan penilaian lapang oleh 2 atau lebih auditor atau inspektor dan cross-check informasi sesuai dengan kesesuaian dokumen yang telah diberikan di awal. Pada tahap inilah dilakukan pengambilan sampel pada lahan tani seperti sampel produk, air, dan tanah di lahan atau kebun atau lokasi usaha oleh petugas pengambilan contoh atau PPC. Kemudian sampel yang diperoleh oleh PPC dikirimkan ke laboratorium untuk dilakukan pengujian residu pestisida dan logam berat. Tahapan selanjutnya adalah OKKPD Lampung akan menerima laporan hasil inspeksi dan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan oleh auditor atau penguji. Selanjutnya, manajer teknis akan menelaah hasil inspeksi lapangan dan hasil uji lab tersebut yang dipadukan dengan ambang batas residu pestisida dan logam berat pada komoditas pisang Cavendish. Setelah manajer teknis selesai menelaah, maka akan dilakukan pembahasan hasil audit dokumen, penilaian proses atau lapang, dan uji lab produk pisang Cavendish melalui rapat prakomisi teknis antara manajer administrasi, manajer teknis, dan PMPH. Lalu dilakukan sidang komisi teknis, yaitu rapat pengambilan keputusan yang dihadiri oleh Ketua OKKPD Lampung, tim komisi teknis yaitu pakar di bidang praktisi, akademisi, dan SKPD terkait, manajer OKKPD Lampung, PMPH yaitu inspektor dan PPC, serta pemohon. Mekanisme sidang komisi teknis yaitu ketika musyawarah pada pengambilan keputusan, pemohon meninggalkan ruang rapat atau
sidang. Kemudian, saat penyampaian kesimpulan atau pengambilan keputusan, pemohon diminta untuk masuk ke dalam ruang rapat atau sidang. Setelah sidang selesai, maka komisi teknis akan memberikan rekomendasi yaitu diterima, ditolak, atau ditunda berdasarkan hasil inspeksi lapang dan uji laboratorium. Kemudian, Ketua OKKPD Lampung akan menyampaikan hasil keputusan sidang sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari komisi teknis tersebut. Setelah mendapatkan keputusan, rekomendasi komisi teknis dan keputusan Ketua OKKPD Lampung akan didokumentasikan dalam berita acara. Lalu dilakukan penandatanganan sertifikasi oleh Ketua OKKPD Lampung dan penyerahan sertifikasi kepada pelaku usaha tani Pisang Cavendish di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Banjit Lampung. Setelah pemberian sertifikasi prima kepada pelaku tani, maka manajer mutu akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan sertifikasi agar berjalan sesuai dengan aturan yang didokumentasikan pada sistem mutu. Berikut adalah contoh dari sertifikat Prima 3 yang diterbitkan oleh OKKPD Bali diberikan kepada kelompok petani mangga Tirta Giri Suci dengan komoditas durian kane atau Durio Zibetus Mur pada 2 Juli 2020. 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan 2 poin yaitu persyaratan yang dibutuhkan untuk sertifikasi Prima 3 meliputi GAP, GPP, dan sertifikasi hasil uji laboratorium terakreditasi. Serta poin kedua yaitu alur sertifikasi Prima meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, penilaian kecukupan dokumen, penunjukan auditor, penilaian lapang, hasil penilaian, rapat komisi, dan penerbitan sertifikasi Prima. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.